terutama sini ada Bio Farma, Kimia Farma, Indo Farma, kemudian yang dari nuklir. Eh, eh, Pak Ketua, ini menarik ini Pak Ketua. Kita hari ini kita cerita tentang kesehatan. Kita cerita tentang obat-obatan yang tujuannya adalah menyehatkan, ya, menyehatkan bangsa dan penduduk kita. Tapi di satu sisi, yang kita hadapi adalah perusahaan-perusahaan kesehatan yang nggak sehat ini. Mohon maaf nih Bapak-Bapak. Ya, ini saya melihat, ini Kimia Farma, sini ada ya. Ini Kimia Farma adalah bagian daripada apa? Mempunyai 10 pabrik, mau ditutup lagi 5. Hebat nih Pak, bangun pabrik itu setengah mati Pak. Ya, tapi kalau meninggalkannya kayaknya seperti tekan tombol saja. Kemudian Kimia Farma ini kan menjual obat-obatan ya Pak ya. Obat-obatan ini Pak ada masa waktunya, ada masa setahun, ada yang 5 tahun. Nggak seperti warung nasi Pak, nggak laku hari ini besok buang. Jadi, dan harga obat-obatan di Kimia Farma dan di tempat lain, Kimia Farma ini dia punya standar. Dan itu harganya lebih tinggi. Ini Pak Ketua, kalau kita ke Komisi 6, siapa yang memimpin rapat? Pak Martin. Begitu juga kalau kita sakit, mana beli obat? Pertama orang ingat Kimia Farma Pak. Tidak ada alasan Pak untuk Kimia Farma itu merugi. Cuma akibat terjadi manipulasi keuangan dan lain sebagainya, ya inilah yang terjadi. Apalagi waktu masa COVID, nggak ada, boleh dikatakan hampir di seluruh dunia nggak ada industri farmasi yang sakit Pak. Semua untung, semua happy. Tapi ini saya ngeri-ngeri sedap ini lihatnya nih, ya Pak ya. Jadi saya nggak tahu alasannya apa pabrik mau ditutup sampai 5. Apakah kalau inefisiensi bikin efisiensi? Kalau karena hari ini kita apalagi dengan 270 juta penduduk, industri obat ini mestinya dia naik dan terus meningkat. Gitu juga ya, saya melihat di apa yang Bapak sampaikan dari Bio Farma tadi Pak. Kenapa penjualannya naik tapi keuntungannya bisa turun? Apakah di situ ada pemborosan, di situ ada kesalahan dan lain sebagainya? Saya mohon maaf lah Pak, saya kalau baca-baca gini masalah kesehatan paham saya Pak. Kebetulan keluarga saya semua rata-rata dari rumah sakit dan dari kedokteran. Makanya seperti Bio Farma menjadi pioner dalam industri kesehatan di bidang radiofarmasi. Alasannya ini apa Pak? Barang ini di mana-mana ada Pak. Teknologinya sudah mencapai yang seperti buka atau tidak, atau harganya ini bisa diterima oleh rumah-rumah sakit. Karena ini kan semua keterbukaan. Ya. Makanya saya ini seperti halaman 18, Bio Farma memproduksi albumin, HVV. Ini kan barang-barang yang dicari orang, Pak. Ya, kimia, ya. Partner kerjanya luar biasa nih. PET, MCRI, Sinovac, General Electric. Ini kan jagoan-jagoan di bidang alat kesehatan dan obat-obatan. Jadi kalau lihat laporan keuangannya semuanya biru-biru, Pak. Tapi yang kita dilihat di lapangan, ya kita lihat ya Indo Farma 1918 sudah berdiri, udah cukup dia Pak. Sudah cukup itu namanya? Umurnya sudah lebih dari cukup, Pak. Ya. Ini kalau udah jenggotnya pun sudah putih ini, Pak.
Tapi kenapa ya mereka memproduksikan apa obat-obat generik, obat resep, obat bebas. Jadi ini Bio Farma ini kelihatannya kurang anu, Pak. Pengawasannya itu kurang sekali kepada sampai gaji karyawan pun belum Bapak yang bayarkan itu. Jadi, aduh, saya kalau lihat kayak gini sedih, Pak. Di mana orang di saat booming kita merugi. Jadi sebetulnya nggak ada alasan 2023 itu bermacam-macam hal yang membuat pendapatannya itu menurun. Kemudian ini satu hal lagi ya. Cuma ada dua tujuan, Pak, ya, menurut saya untuk industri obat-obatan dan farmasi ini, Pak. Ya, pertama, yang namanya BUMN itu harus mencari untung, Pak. Menciptakan laba sebesar-besarnya. Yang kedua, industri obat-obat dan peralatan kesehatan di dalam negeri itu ya udah pasti untuk membuat bangsa ini sehat. Jadi sekali lagi, Pak, mohon maaf ini Pak Direktur Holding Bio Farma, apakah laporan-laporan keuangan ini sebelum Bapak kemari apakah ini sudah diperiksa oleh auditor dan lain sebagainya? Karena kita jangan sekali-sekali terjebak seolah-olah semuanya baik-baik saja. Padahal kita dalam keadaan yang tidak sehat. Karena apalagi kan Indofarma itu permasalahannya udah dibawa kejaksaan itu, Pak, ya. Ya, jadi mudah-mudahan jangan diikuti sama farmasi-farmasi yang lain. Sayang nih, Pak. Saya rasa itu aja, Ketua, ya. Nggak tahu lagi saya mau ngomong apa ini. Sedih saya lihatnya. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.